Iya, coba dulu tes. Coba kau share codingnya, mungkin ada salah codingnya tuh kali. Oke, sebentar Pak. Nah, share dulu. Ini Pak. CID teks 1, CPS T2, admin jangan pas sama dengan adminnya yang pas itu di 2 juga sama dengannya. Kan Pak tadi baru dicoba yang disalahin dulu. Oh. Sudah Pak. Bisa ya? Itu kan dia panggil app kan? Iya. Panggil menu menu app. Sudah ada belum menu app-mu? Yang Menu app. Belum ada kan menu app kau? Di menu utama. Nah, itu baru ada menu utama, menu app-nya belum. Apa di Oh, itu dalam prosedur. Ya, sudah bener lah. Kau tinggal set prot tadi kan jalan lah itu dia. Iya. Kalau di set prot. Oke. Kasih Pak. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Oke. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah buat faktur pembelian, penjualan silakan kerjain ya. Sampai mana penjualan? Ada masalah enggak kira-kira? Penjualannya? Ya, triggernya salah Pak. Jualan? Yang Bapak kemarin kasih. Trigger apa? Penjualannya? Iya. Coba ya, kita buka dulu localhost php my admin. Indomaret. Kalau tabelnya belum dibuat, salah memang dia. Buat dulu tabel. Ya. Di Indomaret G. DBMS. Indomaret. Scale trigger jual ini ya. Nah, ini dibuat dulu ininya. Ini kan order beli ya. Trigger order beli ini. Tabel order jualnya ada sudah? Belum? Udah sih Pak. Mana? Ada, bisa enggak kamu copy ke Bapak? Ininya, apa SQL-nya? Di mana Pak lihatnya Pak? Nyata enggak? Jualnya nyata enggak jualnya? Oh, enggak saya catat Pak. Ini triggernya banyak kita catat ya. Tabelnya belum ya? Buat tabelnya. Mana buat tabelnya kok tak ada? Belum Pak, memang yang kemarin buat tabelnya kata Bapak disuruh kerjai dewek di rumah. Buat tabelnya? Iya Pak, dari tabel sama kayak inilah kan? Iya Pak. Cuman kata Bapak kemarin ditambahi HPP.
Iya, coba kita buat ya. Jadi tabel penjualan. Create table jual, order jual. Lalu dalamnya ada namanya nomor jual. Itu kemarin, bukan? Hah? Iya, Sama Pak. nggak kira-kira? Kamu udah buat ini belum? Sudah, Pak. Jangan sampai beda masalahnya. Nomor jual, coba jengok lagi. Nomor jual, parkar berapa? Jengok di struktur. Misalnya order beli, strukturnya nah. Nah, ini kan ada parkar 5. 5, Pak. Parkar 5 ya. Karena kaget jangan sampai beda. Parkar not null, default. Terus apa lagi? TG jual. Jual, parkar 8 ini pasti. Null, default. Apa lagi? Jual diskon. Jual diskon, double, not null, default 0. Terus? Jual total. Jual total. Double, not null, default. Apa lagi? Habis. Udah, Pak. Jual HPP ketik. Itu yang list bukan, Pak? Hah? Yang order Iya, di list. jual list kan? Iya, kalau di order beli kan kita tidak perlu HPP kan kalau di order beli. Kalau di jual ini perlu kita HPP. Jual HPP, double, not null, default 0. Kalau belum dibuat, kamu buat P, dihapus P yang tabel yang lama itu. Primary, pay, no, jual. Engine, ino, db. Nah, tabel penjualannya, jual order ya. Order jual. Jadi kaget HPP-nya tertotal di sini. Unit kali harganya, unit kali harga jual tertotal di sini. Unit kali harga beli tertotal di sini, diskonnya tertotal di sini. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Makanya di sini perlu HPP gitu kalau di penjualan. Kalau pembelian tidak perlu. Pembelian kan cuma menghitung berapa total nilai pembeliannya baik kan. Kita tidak tahu HPP-nya berapa. Harga jualnya kan tidak tahu gitu. Harga jualnya di tabel penjualan ya. Tabel produk. Oke, setelah itu kita membuat create table order jual list ya. Jual list yang pertama tentunya nomor jual. Nah, nomor jual sini. Nomor jual parkar 5 not 0 default. Lalu kolomnya sini. Kemudian distributor tidak perlu kan, distributor berarti Kode, Pak. pelanggan tidak mungkin kita satu faktur itu untuk beda pelanggan, berarti pelanggannya di sini ya. Berarti di sini pelanggannya, satu faktur untuk satu pelanggan pasti. Mana kode pelanggan tuh? Nolang kan ya? Atau apa? Pelanggan underscore kode, Pak. Oh, pelanggan underscore kode ya. Ini. Oke, ini. Nah, ini yang bisa kita gabung tuh pembelian. Jadi pelanggannya dicatat di sini. Pelanggannya pasti satu kan, satu faktur satu pelanggan kan. Satu nomor jual itu atau satu faktur satu pelanggan. Kode. Akarnya berapa kemarin pelanggan nih? 5, Pak. 5 juga ya. Oh, not null default. Nah, berarti indeksnya 2 ini. Tidak sih kok ya karena satu nomor faktur dengan satu pelanggan sih kok cukup. Oh, berarti kita mesti membuat ini ya, membuat apa? Koneksi ya. Koneksinya berarti kita mesti buat indeks di sini pelanggan, indeks pelanggan
dalam kurung pelanggan kode. Indeks pelanggan kode dalam kurung pelanggan kode. Pelanggan kode dalam kurung pelanggan kode. Berkoneksi ke tabel pelanggan ya. Ingat constraint, nama constraint-nya order jual pelanggan kode, nama constraint-nya references pelanggan lupa Pak. Lupanya. Mana buat tabel kemarin? Dah. Constraint order pelanggan. Oh, ini dulu apa namanya? Sebelum constraint nih. Apa kemarin constraint kamu udah nyatet pula ya? Foreign key ya? Benar kan? Foreign key pelanggan kode, baru kita reference ya. References to kode tabel pelanggan dalam kurung pelanggan kode. Baru di sini on update cascade, on delete kita ngapus, boleh ngapus nggak kalau fakturnya doh? Jangan ya, nggak boleh ngapus pelanggan kalau fakturnya doh. Oke, nah ini lah rasanya. Nih, maka ini akan terkoneksi dengan tabel pelanggan. Coba kita cek. Kita copy dulu ini, Ctrl C, kita buat dulu di sini. Apakah dia berhasil narik garis ya? Udah salah nih. On apa sih salahnya ini? Indeks pelanggan kode, constraint order jual pelanggan kode, foreign key pelanggan kode, reference pelanggan kode, terus apa lagi kurang nggak? Itu order jual list, Pak. Order jual List harusnya. ini. Tidak, bukan. Ini tabel order penjualan. Tabel order penjualan nak kita connect ke dengan apa reference by, tidak usah pakai S ya. Yang create table-nya itu, Pak. Yang paling atas. Benar ini. Ini kan kita baru buat faktur kan, belum list ya. Kita ini belum buat list ya. Order jual. Ini ngapa ada salahnya nih ya? On update cascade. Kemarin buat faktur tuh mana? Udah nyatet juga? Ya saman kalau itu. Ini ya. Kamu katanya nyatet nih. Apa namanya? DB Foreign key InnoDB example. Constraint foreign key reference bener lah. On update cascade bener, apa yang salahnya ini? Coba kita cacat atau bet, kirim ke. Nah, salahnya nih pelanggan kode. Parker 5 bener. Indeks pelanggan kode. Namanya pelanggan kode. Order jual pelanggan kode, foreign key pelanggan kode, reference pelanggan kode. Aduh, kok tidak mau. Iya nak, apa nak? Apa ngajar dulu ya?
Hah? Gitu dulu Bapak ngajar ya. Itu yang indeks, nggak usah pakai itu lagi dak Pak. Pelanggan kode lagi, langsung dalam kurung bay. Yang indeks itu Bentar ya. yang Coba kita buka pakai ini. Kalau Anda itu udah ini dia. Indomaret ke tabel beli list. Alter tabel. Advanced SQL preview. Foreign key. Kolos. Gimana namanya nih? Rasanya bener lah aku nih buatnya. Ya dulu ya, ntar ya. Info. Nah kan primary key. Oh, pakai key bae ya. Bukan indeks ya. Pakai key. Key, constraint, this foreign key, reference, ya key bae bukan indeks ya. Salah. Ini pakai key bae ini key. Key. Nah, key yang itu ya. Karena yang bisa kita tarik hubungan antar tabel atau relasi antar tabelnya itu harus diindeks dulu. Sementara indeks utama kita kan nomor jual. Pelanggan kode kan belum diurutkan, belum jadi kunci di sini kan. Makanya dia dijadikan kunci di sini, tambahkan kuncinya. Ya. Nah, coba kita tes. Ctrl A, Ctrl V. Nah, masih salah ya. Maaf Pak, yang di foreign key-nya belum dikurungkan Pak, yang pangkat kodenya. Yang mana? Yang foreign key-nya ya Pak. Ini? Iya Pak. Dikasih Dia kurung. ke? Dikasih kurung Pak. Kurung mana? Iya Pak. Ini. Oh iya nah, dikasih kurung baru ngilang dah. Langsung lah. Coba kirim. Nah, bener berarti kurang kurung nih. Foreign key ini pakai kurung ya. Sini. Nah. Oke, kita simpan dulu. Nah, sekarang kita jengok hubungannya ya. Hubungannya ini ke database-nya. Ke apa namanya? Indomaret. Terhubung tak dia? Designer. Order beli list. Ini ke sini. Nah. Lah. Ini sini. Distributor. Order jual. Order beli. Produk. Pelanggan. Nah, pelanggannya sudah ya. Jadi order jual ini terhubung ke pelanggan. Order jualnya. Berarti sudah koneksi kita ya. Terhubung ke pelanggan. Berhasil berarti koneksinya tadi ya. Nah, dicatat juga perintah ini maksud Bapak. Nah, perintah ini dicatat. Perintah ini ya. Nah, sekarang kita membuat order jual listnya ya. Read table order jual list. Order jual list ini berarti dia ada nomor jual, Parkar 5 not 0, default, terus langsung kode produk ya, produk code. Nah, produk code. KD produk Parker 10. KD produk Parker 10. 0 default. Lalu berapa unit yang kita beli? Double 0. Default 0. Berapa HPP-nya? Kalau dari produk, nama HPP kita apa dari produk?
Dari produk ini nama HPP-nya, HPP ya, tetap HPP ya. Berapa HPP-nya? Double HPP ini. Oke, lalu harga jualnya kita catat juga, harga pada saat terjadi penjualan. HPP pada saat terjadi penjualan, ya. Kemudian diskonnya ya. Diskon. Nah, primary key di sini 2 primary key-nya, no jual dengan KD produk. Nah, oke, sekarang no jual dengan KD produk kita konekkan. Jadi no jual, kita buat lagi KD produk. Nah, baru kita konekkan foreign key order jual list 1 jual list 1 kita buat bukan foreign ya, cascade dulu, apa namanya, constraint dulu ya, constraint ini baru foreign key no jual ke references-nya ke tabel order jual no jual on update cascade on delete cascade. Koma, baru constraint yang kedua order jual list 2 ini foreign key tadi produk references ke produk dalam kurung KD produk. Sama dia on update cascade on delete. On delete-nya tidak usah ya. Jadi dia kalau kode produk dihapus tidak boleh karena masih dipakai kode produk itu. Tapi kalau faktur dihapus maka listnya melok ngilang ya. Kalau fakturnya dihapus listnya melok ngilang. Tapi kalau kode produknya dihapus tidak boleh sebab masih dipakai dalam list kode produk itu. Dah, karena tidak ada lagi kita matikan koma terakhir nih, tutup engine InnoDB. Nah, itu. Jadi dia ini terkonek 2 ya, terkoneksi dengan faktur, terkoneksi dengan kode produk. Jadi dihafal ini ya, constraint, foreign key, reference, on update cascade, on delete cascade. Jadi hubungan dia dengan order jual, ini kalau order jualnya diedit, dia melok ngedit. Kalau order jualnya dihapus, dia melok-melokan hapus. Ya. Tapi hubungan dia dengan produk, kalau produknya kodenya dirubah, maka otomatis dia melok berubah. Tapi kalau kode produk dihapus, dia tidak galak. Restrict ya, langsung otomatis dia menolak. Karena mungkin ada dipakai dalam order list, jual list. Ya. Sudah? Kita coba ya. Coba ini. Oke, kita coba dulu apakah terjalin koneksinya. Oke, ada error. Oke, kirim. Oke, kita lihat koneksinya. Klik database-nya dulu. Designer. Nah, mana order jual? Order jual nah ini. Jadi order jualnya 2 koneksinya. Satu terkoneksi dengan order jual list. Satu lagi dengan produknya. Mana produknya nih?
Oh, order jual ya. Order jual list nih 2 nih koneksinya. Satu ke faktur, satu lagi ke produk. Tapi kalau order jualnya, dia terkoneksi ke pelanggan. Sini. Bisa dipahami? Bisa? Nah, seperti ini. Nah. Silang-silang ya. Ini mungkin di sini. Ini di sini. Mana nyusunnya nih supaya rapi nih. Di sini, ini sini. Nah, ini kali. Ini di sini. Nah, geret ke pojok. Aduh. Nah, ya, sudah mulai terhubung semua ya. Bisa dilihat ada koneksinya? Ada? Terjalin enggak koneksinya? Bisa terkoneksi seperti ini? Bisa ya? Bisa. Oke, benar ya koneksinya ya. Coba dicek lagi. Order jual, nomor jualnya terkoneksi dengan order jual list. Pelanggan kode ke pelanggan kode. Lalu order jual list ini kode produknya terkoneksi dengan kode produk. Selesai kan? Hubungannya tuh. Jadi hubungan penjualan ini order jual list, order jual list, pelanggan dan kode produk. Jadi 4 tabel. Jadi kalau kita melakukan proses penjualan ada 4 tabel ini. Ini belum termasuk hutang dan piutang ya. Piutangnya belum masuk nih. Kalau ada piutang makin tambah tabel piutang barangkali. Ya, sini. Nah ini. Kalau pembelian dia cuman 3. Order beli, 4 juga ya. Order beli distributor sama ya. Sama-sama 4 berarti ini. Sama-sama 4. Kalau ini ku taruh sini. Ini ku taruh sini. Mana susunan yang rapinya nih. Ini di sini. Di sini. Ini sini. Ini sini. Nah, ini dia baru bener nih. Nah, ini ya baru rapi susunannya. Ini kita tangkap dulu ini, print screen dulu gambarnya nih. Nah, kita simpen dulu file save as ke dalam program kita Indomaret. Nah, Indomaret DG DBMS Indomaret. Relasi tabel. Oke. Nah, setelah kita menyiapkan menyiapkan hubungan ini, baru kita membuat ininya, triggernya. Trigger, kita buat triggernya dulu. Ini database-nya selesai, sekarang buat triggernya. Trigger ini order jual ya. Jadi kalau penjualan bertambah tidak pengaruhnya, tapi kalau order jual list pengaruh dia. Order jual list add.
Jadi kalau order jual list bertambah ya. Ini order jual list. Nah, begin update produk. Jadi produk ini apa kalau kita jual? Kalau kita jual berarti dia di pengaruhnya di kode produk ini unit berkurang kan, cuman itu kan. Unit sama dengan unit yang ada dikurang dengan new unit. Nah, paham ini yang pertama dulu? Paham? Setiap list Paham, bertambah, Pak. ya setiap list bertambah otomatis kita mengurangi unit, dikurang dengan data yang baru. Data yang baru maksudnya data yang baru disimpan ini. Ini new ini data yang baru tersimpan, maka mengurangi produk unit dengan new unit. Untuk yang produknya new produk seperti ini. Karena kita jual kan. Nah, sekarangnya pengaruhnya ke order ke faktur ya. Pengaruhnya ke order jual. Order jual ini kan fakturnya. Nah, apa yang kita lakukan kalau pengaruhnya ke order jual? Pengaruh ke order jual ini pertama yang perlu kita atur adalah jual total dulu ya. Jual total sama dengan jual total yang lama ditambah new unit dikali dengan new ARG jual kan? Paham itu? Kira-kira? Paham? Maksudnya itu? Sama. Ya. Kemudian kita lihat lagi penjual order jual tadi, apa B kolomnya? Jual HPP sekarang. Jual HPP. Jual HPP itu jual HPP berarti jual HPP sama dengan enggak usah ditambah jual HPP ini ya. Apa ditambah ya? Ditambah totalnya ini ya. Total HPP kan, berarti jual total jual HPP ditambah new unit dikali HPP. Itu kan untuk nyari modalnya berapa. Ya kan? Nah, baru diskon. Nah, baru diskonnya kita cari. Jual list kolom unit HPP sudah, harga jual sudah. Jual sini. Nah, baru jual diskon. Jual diskon totalnya ya. Jual diskon yang lama tambah new diskon ya, new diskon. Nah, seperti itu. Namanya diskon. Lalu kita where no jual sama dengan new no jual. Kira itu mempengaruhi produk, mempengaruhi apa namanya fakturnya. Ada pertanyaan sampai sini dari perintah ini? Jadi setiap kita nambah satu record di listnya, otomatis unit yang ada di produk berkurang, kemudian total yang ada di order jualnya akan bertambah. Total seluruhan bertambah, total HPP bertambah, total diskon juga bertambah. Paham? Bisa dilanjut? Bisa. Udah dibuat dulu ini. Kita tes dulu ya, tes dulu. Ctrl C, ada masalah enggak kira-kira? Kita tes di SQL, Ctrl V, go saja, kirim. Nah, berhasil kan? Ada masalah apa kamu? Nggak ada. Tidak, Pak. Lanjut.
sekarang trigger untuk mengupdate ya. Trigger order jual update. Update-nya 2 kali ya. Update 1 dulu. Ini dia before update. Before update. Nah, sebelum dia ngupdate, kita kurang ke dulu, kita tambah balik dulu ya. Jadi yang lama tuh nilai, misalnya kan kemarin kita kurangi dengan duo kan, kita kurangi duo kan. Nah, waktu kita ngupdate, misalnya dirubah 3. Nah, duo tadi balik ke dulu. Duo tadi. Duo yang kita kurangi kemarin tuh kita balik ke dulu. Jadi kita plus ke dulu ini. Plus, tapi bukan new, yang old. Old unit, yang lama. Yang new itu kan berisi yang baru. Misalnya pertama kamu isi 3. Lalu kamu update duo kan. Duo tuh yang baru, berarti yang 3 tuh yang lama. Jadi 3 tuh balik ke dulu. New unit. Maksudnya ini? Nah, ini yang total ditambah ini kita kurang all, pakai all sini. All. Pakai all. Nah, ini juga dikurang. Kurang pakai all. 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 Awas hati-hati di sini. Ini diskonnya juga kita kurangkan dulu pakai all. All. All, lalu di sini all. Nah, ini trigger yang pertama. Waktu ngupdate itu ada 2 kali triggernya. Trigger pertama kita kurangi dulu, jadi yang unitnya kita kurangi, kita balik lagi, kita tambah lagi. Yang total jualnya kita kurang ke dulu. Kita kurangi. Dengan data yang lama pakai all. Nah, baru update yang kedua after update ya. Kita copy B yang pertama ini. Nah, kita copy, Ctrl C, ini afternya. Nah, ini UPD 2. UPD 2. Jadi ini after update. Tambah kan, dikurangkan dengan yang baru kan. Nah, ini sama kan rumusnya. Udah biar kelar, udah usah dirubah. Cuma ganti antara after update deh. Ya kan? Misalnya tadi unitnya 3. Kita balik ke 3 itu kan. Sudah kita balik ke, kita kurangi dengan yang baru. Misalnya kita 3 tadi kita edit jadi 2. Berarti sekarang dia bukan dikurang 3 tapi dikurang 2. 2 itu informasinya di new unit. New unit ini maksudnya yang terbaru, yang setelah kita edit. Paham? Oke. Kalau sudah, kita yang delete sekarang. Yang delete-nya ya. Delete itu mengurang. Kita ambil yang all ini ya. Yang all ini. Nah. Yang all ini kita ambil. Yang mengurang. Ini berarti delete. Del. Berarti ini before delete. Before delete. Ya sama ya. Datanya dibalik ke, totalnya dikurangi, HPP dikurangi, diskon juga dikurangi, all juga sama. Udah. Tinggal kita copy berarti yang ini kita copy dulu. Update satunya kita buat dulu. Update satunya kita buat. Kirim. Lalu update 2. Update 2-nya kita buat. Kirim. Kemudian delete-nya juga. B. Ctrl C. Kirim. There is new row on delete trigger lah. Before delete on order jual list, set all. Ini bener ya?
Oh ini pakai new loh, kapan new ini? Aduh, all ya, aduh, all. Salah juga berarti tadi. Yang update 1 tadi ya, update 1 salah berarti, all ya. Update satunya all. Update 1 all. Ya, all update 1 kita edit pula ya. Kita lihat di sini untuk yang Indomaret, untuk yang order jual list, listnya kita rubah di sini trigger update satunya. Update 1 ini bukan new ya, all ya. Nah ini salah nih. Ini all, oke all. Tim. Oke. Bisa? Bisa buatnya? Ya kita. Ada trouble lah kira-kira? Aman, Pak. Aman ya? Oke, kalau aman. Nah, sebelum kita buat ke program Box Pro-nya, kita tes dulu database-nya nih, kita tes ya. Database kita tes tuh, kita masuk ke langsung sini. Misalkan sekarang produk kita ada apa nih produk kita? Di produknya apa nih? Di produk. Kita juga di produk. Ya, kita misalkan di sini nasi putih. Nah, kalau di Bapak nasi putih ini ada 30 ya, kodenya 01. 30 unitnya. Sekarang kita jual nasi putih ini ya. Kita buatkan dulu satu faktur ya, kita buatkan satu faktur dulu. Ini kita buat ke satu faktur, berarti insert into order jual, kita buat ke satu faktur dulu. Kemudian yang perlu nomor faktur yang perlu ya. Nomor jual, nomor jual dengan pelanggan code. Nomor jual dengan pelanggan code. Values, nomor jualnya kita cecak 00001 nomor jualnya. Pelanggan kodenya siapa nih pelanggan kode? Pelanggan kodenya misalkan kita pakai yang 004 CD ya, pelanggan 04 CD. Jadi kita isi di sini CD. Sini 00004. Nah, si copy dulu. Ctrl C kita tambah ke di SQL. Ctrl V. Trim. Oke. Nah, sekarang kita tambah order ini. Nah, order ini kan kalau ditambah langsung mempengaruhi ya, order list. Order jual list. Jadi taruhlah kita beli produknya ini apa ya? Coba kita insert into order jual list. Nomor jual, KD produk, unit, HPP, harga jual, diskon, itu ya. Itu kan? Unit, harga, HPP, harga jual, diskon, ya benar. Nah ini. Lalu kita tambah ke values, nomor jualnya sama 00001. Nah, kode produknya kita pakai 01 dulu, nasi bungkus, nasi putih. Berapa unit yang kita jual? Sini misalkan ada 30 unit kan, saldonya 30 unit nih. Kita jual 5 unit. HPP-nya, nah HPP ini nanti dari program masuknya ya, HPP itu dari program. Di HPP itu program yang isinya. HPP-nya misalkan 766,66. 67 saja ya. Lalu harga jualnya 15.000. Nanti yang ngisi ini ya, yang isinya adalah kode program kita yang isinya itu ya. Oke, diskonnya misalnya diskonnya 100 ya. 50 lah diskonnya. 100 diskonnya. Diskonnya 100 rupiah. 1000 lah. Diskonnya 1000.
Oke. Kita tambah lagi taruh kelas satu lagi. Nasi putih dia tadi dengan es jeruk. Es jeruknya 00001. Es jeruknya 021 kodenya. Sini es jeruknya berapa unit? 11 unit, kita jual 2 unit Bella. 2 unit. Harga modalnya APP-nya berapa ini? 693182 ya. 6931,82 dibulat ke. Harga jualnya 5.000. Kok mahal lah harga beli daripada harga jual. Ya, 5.000. Diskonnya 0. Nah ini. Oke, 2 nih dulu ya. 2 nih dulu. Salah berarti HPP kita yang ini tadi ya. Kenapa dia mahal lah? Dari harga HPP-nya 6.900,31. Sedangkan harga jualnya 5.000 ya. Nah. Kita update dulu harga jualnya ya. Kita update dulu harga jualnya. Harga jualnya kita update, jangan 5.000 lah. Diubah dengan 5.000. Harga jualnya mungkin 8.000 ya. Nah, 8.000. Di sini harga jualnya 8.000. Nah, oke. Siap ini? Sudah belum dibuat? Ordernya udah belum dibuat tadi? Order udah dibuat belum? Sudah. Nah, sekarang kita tambah ini, mengurang nggak dia kira-kira? Yang awalnya adalah 30 dengan 11 ya. Jadi 01 itu unitnya 30, 021 itu unitnya 11. Apakah ini berkurang otomatis? Kita tes. Kita tes ya. Ctrl C, kita tambah tembak langsung dari sini. Oke, tuh. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek produk dulu, apakah produknya berkurang. Nah, ini jadi 25 nih. 11 tadi jadi 9, benar ya? Benar, berkurang nggak apa kamu? Yang 30 tinggal 25 karena dijual 5 unit, yang 9 tadi, yang 11 tadi tinggal 9 karena dijual 2 unit. Benar? Sama? Sama Pak. Sama. Sekarang kita jengak di order jualnya, order jual. Order jual ini berarti, kamu lihat di sini, order jual ini berarti dia diskonnya tetap 1.000 kan, karena cuman es jeruk yang berdiskon ya. Es jeruk yang ada diskonnya. Ini nasi putih yang ada diskonnya tadi kan. Nasi putih yang ada diskonnya. Berarti diskonnya cuma 1.000 kan? Benar ya? Diskonnya. Totalnya 91.000, benar enggak? Totalnya 91.000. Coba hitung dulu. Benar enggak? Totalnya 91.000. Coba hitung manual dulu. HPP-nya 52196. Benar enggak? Coba dihitung manual. Benar? Benar? Bersalah? Total penjualan itu 91.000, bener enggak? Total HPP-nya 52196, bener enggak? Benar Pak. Benar ya? Nah, berarti sudah benar. Nah, sekarang kalau kita edit, listnya tadi kita edit. Listnya itu kita edit, kita jadi ke 4 dan 1. Kita jadi ke nasi putihnya 4 unit, cuman yang apa, es jeruknya bertambah 3. Ya, salah tadi, salah ngitung misalnya. Sekarang kita edit, kalau salah ngitung. Jadi kita order listnya coba kita tes. Kita edit ini kita edit, ubah. Bukan 5 dia beli tadi, 4.
nasi putih, kirim. Lalu es jeruk ini bukan 2 tapi 3 cangkir. 3 cangkir, kirim. Nah, sekarang kita tes. 11 dengan 30 dengan 11 kan tadi kan total produk kita. Kita jengok sekarang total produk. Nah, jadi dia dibalik dulu, baru dikurangi lagi. Nah, itu maksudnya. Sekarang tadi kan 30 kan, 30 dikurang 4, sekarang tinggal 26 benar ya. Ini bukan lagi 5 ya. 4 tadi ini jadi keempat, ini jadi 3. Ya. Jadi 30 dikurang 4, 26 sisanya. Lalu 11 dikurang 3 tinggal 8. Benar? Benar ya? Jadi kalau kita edit dia mengupdate seperti itu. Paham maksudnya tuh? Jadi ngupdate itu 2 kali. Ngupdate pertama kita balik ke dulu yang kita kurangi tadi. Ngupdate kedua baru ngurangi dengan data yang baru. Paham? Makanya ngupdate itu ada 2 kali. Berarti triggernya udah jalan, triggernya. Trigger otomatisnya udah jalan. Bisa kelihatan? Coba dihitung lagi. Akor enggak? Akor? Oke, ya. Nah, itu ya. Jadi kita sudah bisa menguji database-nya sudah beres, berarti tinggal kita bikin grafik user interface. Jadi antarmuka pemakai. Nah, antarmuka pemakai inilah kita menggunakan program. Bisa programnya open source, pakai PHP, bisa pakai desktop, pakai Visual Box Pro. Sementara proses database-nya sendiri sudah siap kan, tinggal memproses saja, tinggal trigger. Tinggal menunggu masukan dari POM-nya ya, seperti itu. Kemarin belajar bikin view sudah belum? Belajar view. Bikin view. Jadi view ini kan misalnya kita butuh laporan sekarang. Waktu kita nak ngeprint faktur kan pasti kita butuh pertama nomor jual, kita butuh, bener gak? Nomor jual kita butuh, apalagi yang kita butuhkan waktu kita nyetak laporan, nyetak faktur. Jadi kebutuhan data pada saat nyetak faktur jual. Sama nomor jual pasti yang kita butuhkan. Apa lagi? Nomor jual yang kita pasti butuhkan. Lalu kode produk yang kita butuhkan. Lalu nama produk kan? Nama produk. Di sini tadi itu kode pelanggan kan? Pelanggan code, pelanggan nama, kita butuh itu kan? Itu print ini. Pelanggan code, pelanggan nama, kode produk yang kita butuhkan, lalu unit app, harga jual. Kalau laporan tidak perlu ya ada app ya, kalau laporan penjualan, kecuali laporan rugi labanya. Jadi cukup unit dengan harga jual, lalu diskon. Ini yang kita butuhkan kalau kita nyetak faktur. Kalau kita nyetak faktur, nah kita serahkan kepada pelanggan sebagai bukti dia beli dengan kita, sebagai bukti dia bayar berapa duitnya yang harus dia bayar. Ini yang kita butuhkan kan, nomor jualnya, kode produk, nama produk, unit, harga jual, dan diskon. Tidak perlu tahu harga belinya, APP-nya tidak perlu tahu kan. Nah, itu. Kecuali kita nyetak laporan rugi labanya. Nah, kalau kita butuh ini, basis yang kita buat adalah berdasarkan order jual list, laporan kita tuh. Berdasarkan ini kan, order jual list ya.
Oke? Nah, kalau order jual list berarti di sini kita mesti minta select-nya ya. Jadi select sini from from-nya order jual list. Ini A1-nya. Dari jual list A1. Lalu left join ke pelanggan. Pelanggan kita anggap B, on B1 pelanggan kode sama dengan udah bisa berarti ke pelanggan dulu karena kode pelanggan ini yang connect adalah fakturnya kan. Berarti kita connect ke faktur dulu. Jadi order jual sebagai B1 on B1 no jual sama dengan A1 no jual. Ngerti ini maksudnya? Jangan sampai kamu bingung select ini ya. Nah ini. Karena yang bisa menghubungkan dengan pelanggan itu, kalau dari list nggak bisa. List ini kan nggak ada yang menghubungkan ke pelanggan. Kamu lihat tabel listnya, ada nggak bisa menghubungkan ke pelanggan? Nggak ada kan? Yang bisa menghubungkan ke pelanggan itu adalah order jual. Makanya dari list ini kita hubungkan dulu ke order jual. Makanya yang pertama tuh left join-nya ke order jual dulu. Nah ini. Ngerti maksudnya? Setelah terhubung, baru kita hubungkan dengan pelanggan. Left join, pelanggan, B1, C1 nih, on C1 pelanggan kode, nah sama dengan B1 pelanggan kode. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Oke, Pak. Nah, baru yang berikutnya kita hubungkan nama produk. Kan ini yang pertama kita butuh nomor jual. Nomor jual ini ada di order jual list, bener gak? Pelanggan kode, ada juga di order jual list. Ya kan? Pelanggan kode itu di order jual list ada kan? Nah, nama ada KT di order jual list. Nama ini adanya di tabel order, di tabel pelanggan. Bisa tidak order jual list terhubung langsung dengan pelanggan? Tidak bisa. Berarti order jual list ini bisa kita hubungkan dengan order jual dulu. Sudah terhubung dengan order jual, baru order jual ini nanti kita hubungkan dengan pelanggan dari sini nih. Nah, B1 ke no jual A1. Lalu dari B1 pelanggannya kita hubungkan dengan C1 pelanggan. Kemudian yang kita butuhkan KD produk. KD produknya ada. Jadi sini kita buat A1 no jual, ya kan? Kemudian pelanggan kode itu ada. Ada KT ya. Pelanggan kode KT ya dari B1 pelanggan kode. Pelanggan kode itu cuma ada di B1. Lalu C1 pelanggan nama, ya kan? Kemudian KD produknya ada di A. KD produk ada di A. Lalu nama produk tidak ada di A, adanya di D. Di kode pelanggan ya, di tabel produk belum dihubungkan. Nah, kita buat hubungannya dulu di sini. Left join produk as D1 on D1 KD produk sama dengan A1 KD produk. Baru dia terhubung, baru bisa kita panggil di sini. Kita panggil D1 titik NM produk. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita masukkan A1 unit, lalu A1 harga jual, baru A1 diskon. Ini view untuk nyetak. Jadi view untuk nyetak ini. View untuk nyetak fakturnya. View untuk nyetak faktur. Baru diindeks berdasarkan, jadi di sini order by A1 no jual dan A1 KD produk. Nah, seperti itu. Kita tes coba ini hasilnya, bisa tampil lah dia. Itu di SQL sini. Ada masalah tak kira-kira? Kirim. Nah, ada masalah nih. A1 no jual. Oh, no jual tuh underscore-nya KT ya. KT underscore.
Mana A1 no jual? Oh, ini nih. Ini ketik underscore-nya, kita tambah underscore. Nah, ini. Oke, coba lagi. Jadi seperti ini ya, jadi dicoba dulu ya, sebelum kita masuk programming tuh jangan sampai database-nya ada masalah. Nah, berhasil ya. Nih, terhubung kan? Jadi 01, 04, S1 pelanggannya S1D, sama ya, karena belinya si kok pelanggan ini. Yang berubah tuh 01-nya nasi putih otomatis terhubung, 021-nya es jeruk otomatis terhubung. Paham? Berarti benar perintah kita nih. Nah, perintah ini bisa juga kita buat dari TBL view di Fox Pro, tapi lebih cepat lagi kalau kita buat view-nya langsung di database, tinggal panggil aja view-nya. Jadi view-nya tinggal panggil, kalau kita buat view-nya di database lebih cepat ya. View-nya tuh. Mana perintah buat create, buat view. Ada pertanyaan ini? Bisa? Bisa tampil datanya ini? Nih. Tampil. Coba kamu tes dulu, connect gak ya. Lagi 01 ini keluarnya ayam. Bukan nasi putih ya, tidak terkoneksi berarti dia. Pelanggannya terkoneksi dia, namanya benar S1D. Coba kamu tes dulu ya. Nah, kodenya tadi pahami dulu kodenya nih. Jadi ini berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Jadi kata Pak Tertiarto tuh desain kita tuh berdasarkan input apa berdasarkan mana sekarang pertanyaannya? Kita mendesain ini berdasarkan output atau input? Hah? Halo? Dengar suara Bapak? Ada, Pak. Nah, jadi kalau berdasarkan ini, berarti kita berdasarkan output dulu. Jadi ini informasi yang dibutuhkan. Oh, kalau informasi yang dibutuhkan cak ini, maka kita buat SQL-nya mah ini. Berarti berdasarkan output, baru kita buat inputnya. Ya. Baru kita buat prosesnya. Jadi kita jengok dulu, apa dia permintaan kamu? Laporannya cak mana? Oh, mah ini. Nah, baru kita buat desainnya. Jadi mendesain itu berdasarkan permintaan informasi dulu, apa permintaan informasi. Connect, bisa? Muncul ini? Muncul nggak? Muncul. Muncul. Nah, apa tidak bisa? Hah? Bisa tidak? Nah, data ini kita butuhkan untuk nyetak faktur. Kalau fakturnya perorangan, tinggal kita where ke by, ya. Where sama grup by kalau perorangan. Kalau rekapitulasi, ya tinggal kita data inilah yang kita pakai. Tinggal di apa yang butuh ditampilkan apa yang tidak. Itu nah. Rekapitulasi itu kan ada rekapitulasi berdasarkan list, ada rekapitulasi cuma berdasarkan data faktur. Misalnya nomor fakturnya ini berapa totalnya, pengen tahu total be. Ada yang pengen jengoknya barang-barang itu keluar masuknya yang mana. Bisa seperti itu. Bisa dilanjut ini? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa kita lanjut, kita bikin view-nya sekarang. Bikin view. Jadi Indomaret ini, database Indomaret ini, dia macam-macam di sini ya. Kita bikin view-nya, karena view-nya itu lebih cepat ya. Dibuat dari Fox Pro juga bisa sebetulnya. Tapi lebih baik kita buat dari database-nya langsung. Nah, Bapak lupa perintah buat view. View, view MySQL. Ini, create view. Mana caranya dia? Lupa Bapak. Create view name as select. Oh, itu baik. Create view baik ya. Jadi di sini kita tambahi baik sini. Kita tambahi create berarti. Create view name. Nah, view name-nya ini karena kita ambil dari order list,
Berarti ini kita buat dari view name-nya order list, order jual list P1. Jadi view satunya ini. S select. Nah, ini. Ya, ini view satunya. Ini diakhiri dengan titik koma. Nah, coba kita tes. Kita copy ini. Ctrl C. Kita masuk ke sini. SQL. Ctrl V. Bim. Nah, sudah ya. Jadi view-nya sudah jadi. Nah, manggil view ini mana Pak? Kalau sudah kita rancang, tinggal panggil aja. Jadi select bintang from order, nama view-nya, order jual list P1. Langsung main itu deh, langsung jadi dia. Tidak perlu kita menjelimet ngetik koneksi antar tabel. Nah, kalau ini cak ini biar kita ketik langsung jadi. Jadi kalau kita kirim langsung tampil di cak ini. Paham? Juga di Pux Pro kakek kita tidak usah repot-repot, tinggal manggil apa? Order jual list P1 ini bah view-nya kita panggil di Pux Pro kakek. Tidak perlu kita buat kode yang panjang-panjang ini di Pux Pro. Biarlah engine-nya bah yang begawi. Engine-nya kan di server lebih cepat dia menghubungkan antar tabel karena di situ lah ya. Paham maksudnya? Jadi kita select-nya kakek, select-nya langsung ke order ini namo ini. Jadi namo ini kita anggap tabel nama ini. Nama ini kita anggap tabel. Nah, saya itu. Paham? Halo? Mana Pak view tadi cepetnya nih? Ya ini lah view-nya nah. Mana cara membuat view-nya? Bisa? Apa ada error? Nah, ini disimpan ya. Kamu lupa menyimpan catatan ini ya, catatan coding-coding ini perlu disimpan. Ini create view. Ini membuat view. Jadi waktu kamu belajar SIA kemarin kan database tuh ada yang logical view, ada yang physical view kan, dua jenis tampilan. Jadi logical view dengan physical view. Nah ini logical view namanya. Ini logical view. Karena secara fisik tabel ini nggak ada. Secara fisik tabel ini nggak ada. Ini namanya tabel logical view. Jadi secara fisik tabelnya tidak ada. Ya, kalau order jual ini namanya physical view. Select bintang from order jual itu langsung physical view namanya. Itu di SIA. Pelajaran database ya, ada logical view, ada physical view. Dah, trigger sudah, view sudah. Nah, view ini kita bisa buat banyak, tergantung kebutuhan nih. Apa kebutuhan kamu? Misalnya Pak, kalau kita nyetak faktur Pak, di sini kan di faktur ini nama pelanggannya belum ada. Nah, kita buat view boleh Pak? View boleh lebih cepat lagi. Nah, waktu kita nyetak order jual ini kan nama pelanggannya kan belum ada di sini. Nama pelanggannya. Baru pelanggan kode. Boleh tidak kita cetak langsung ke apa namanya pelanggan nama? Boleh. Tanya dulu kebutuhannya, informasi nyetak faktur. Jadi rekapitulasi informasinya adalah rekapitulasi faktur jual. Informasi yang dibutuhkan apa? Pertama nomor jual kita butuhkan, lalu pelanggan kode yang kita butuhkan, kemudian pelanggan nama kan, lalu totalnya kan, jual total, jual diskon, jual apa lagi? Jual total, jual diskon, jual unit ya. Unitnya ada kan? Jual unit, jual diskon, jual HPP, Nah, seperti ini. Nah, maka yang kita butuhkan berarti select ya, dasarnya adalah order jual. Maka order jualnya A1 dia. Nah, untuk mengkoneksikan dengan pelanggan berarti lab join ke pelanggan.
B1 on B1 titik pelanggan kode sama dengan A1 titik pelanggan order by 1 no jual. Berarti yang kita butuhkan di sini A1 no jual, lalu A1 pelanggan kode. Nah, nama itu kan dari B1 pelanggan nama. A1 dari jual total, A1 dari jual diskon, lalu A1 HPP. Nah, kalau HPP tidak perlu ditampilkan Pak, kan kita tidak perlu nyetak ini apa, nyetak rugi laba, kan nyetak faktur, ya sudah jangan ditampilkan berarti HPP-nya. Nah, seperti ini. Kita siapkan lah Pak, boleh tampil ke, cuma pasti box 10 kakek, jangan kita masuk ke, jangan kita panggil di HPP, itu kolom HPP, boleh juga 1 titik jual HPP, boleh. Nah, berarti view-nya, ya. Tinggal tambahin create view pojoknya. Ya, kita create view, tinggal tambahin create view ini. Jadi create view di sini order jual ya. Order jual P1, bukan list ya. Order jual P1. Nah, tinggal titik koma bawah sini. Jadi deh. Ctrl C, taruh sini SQL, Ctrl V. Nah, jadi view-nya. Ini kalau nak manggilnya tinggal panggil view-nya. Langsung connect deh, select bintang from order jual P1. Langsung. Nah, Pak, jual HPP-nya jangan ditampil ke. Ya, berarti kita select-nya, Pak. Jadi select-nya ini kita sebut ke namanya. Kalau tidak HPP-nya tidak ditampil ke, disebut ya. Jadi disebut ke kolom-kolomnya. Misalnya yang kita butuhkan apa nih? Apa yang kita butuhkan di sini? No jual pelanggan kode ini ya. Ini yang kita butuhkan. Jadi kita sebut satu persatu field yang dibutuhkan di sini. Waktu manggilnya tuh. Nah, Ctrl V. Satunya buang ya. Satunya tidak perlu ya. Nah, berulang. Karena ini sudah jadi satu kesatuan di review ini. Nah, jual diskon. Komnya dihapus koma terakhir. Nah, sudah. Maka di sini kalau kita kirim, HPP tidak tampil. Cuma HPPB yang tidak tampil. Yang lain tampil. Tapi di view sebenarnya HPP itu sudah ada, tinggal kita butuhkan atau tidak. Paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham tinggal bikin form. Formnya sama cak form pembelian ya. Jadi kita get apa new dulu, new table sama cak form pembelian. Nah, itu tugas kamu buatlah dulu formnya itu Bapak tinggal ngopi. Bapak tinggal ngopi hari Rabu ya. Hari Rabu, mudah-mudahan lah sudah kamu buatnya tuh. Ya, bisa? Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Oke, sip. Oke, saya kira cukup dulu sampai sini. Mungkinlah sudah anak beli bukuan kali ya. Saya simpen dulu ini. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Jadi hari Rabu saya mau lihat ya. Yang apa pom jual itu, pom jual ya. Saya mau lihat hari Rabu tuh. Jadi bila perlu aku ngopi, kita bisa perbaiki. Masa ada mau buat dari awal lagi, repot ya. Kamulah yang buatnya ya, kalian kamu belajarnya. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya.